Halo, selamat pagi, siang, dan malam teman-teman filsafat seni. Kali ini saya akan membahas berkaitan dengan pertemuan pertama kita di tahun ganjil 2022-2023 berkaitan dengan filsafat seni pertemuan pertama. Apa sih yang akan kita obrolkan dalam satu semester ini sudah saya bahas kemarin di pra kuliah dan kita langsung masuk materi karena kelamaan kalau ngobrolin pra kemudian apa yang harus dipelajari itu sekarang. Menarik kemarin diskusinya, saya suka. Dan juga ada beberapa hal yang perlu kalian dalami berkaitan dengan filsafat, terutama pretest yang sudah saya lakukan di classroom. Harapan saya kalian sudah mengerjakan semua, meskipun ya kita ngerti lah, nggak semua memiliki prioritas yang sama untuk mengerjakan filsafat seni yang terlalu filosofis lah. Apa itu? Mikirin diri sendiri gitu. Udah gini aja gitu. Oke, kita masuk ke share screen. Saya akan ngobrolin berkaitan dengan kuliah filsafat seni. Dadah, pertemuan pertama. Baik, eh filsafat seni itu paling gampang untuk bisa dibahas itu atau dibedah itu dari terminologinya dulu yang terlihat filsafat dan seni. Apa sih yang dimaksud dengan filsafat dan filosofia? Secara etimologi itu merupakan cara untuk mendefinisikan kebijaksanaan, wisdom, bagaimana bisa mendapatkan sesuatu yang mampu melihat tidak hanya dari satu sisi tentu, tapi dari banyak sisi. Di mana operasionalnya atau cara penggunaannya itu ada pada rasio, nalar, dan logika. Maka biasanya filsafat itu ngobrolinnya itu berpikirnya mendalam, kontemplasi, merenung, membayangkan sesuatu yang tidak jelas gitu. Kenapa sih masa depan gue gini-gini aja, beban orang tua misalkan. Ya itu berfilsafat gitu. Dan itu merupakan salah satu hal yang bagus untuk memulai konstruksi berpikir tentang filsafat itu sendiri. eh Orang yang berfilsafat biasanya menunduk, posenya itu ciri khas banget gitu kan, megang kepala kemudian mikir, aduh duit gue cukup enggak ya, aduh dan gitu lain sebagainya. Pada dasarnya memang berkaitan dengan filsafat itu bisa dilihat dari karya-karya yang ada pada apa ya, karya-karya yang ada di gua gitu, di Sulawesi atau di bagian dunia lain yang ada gua, kemudian ada konstruksi visualnya. Biasanya dia berfilsafat dulu baru menggambar, meskipun itu filsafatnya tidak terlalu dalam, misal menggambarkan kondisi saat itu gitu. Ya nggak apa-apa. Maka ada Athena di Strates mengatakan bahwa cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, kalau kalian nggak berpikir ya kalian nggak ada. Tapi itu pandangan Rene ya. Kalian bisa menggunakan pandangan apa namanya, pandangan anak-anak posmo, pemikir-pemikir posmo layaknya Michel Foucault, kemudian juga Jacques Derrida yang memikirkan bahwa sebelum pemikiran itu ternyata bisa diocak-acak, bisa diacak-acak gitu kan. Bahwa kita ini sebenarnya hadir karena ada banyak kepentingan yang di dalamnya. Relasi kuasa Foucault itu memberikan pandangan bahwa seperti yang kita jalani saat ini gitu. Saya memberikan ke kalian itu merupakan relasi kuasa saya sebagai dosen kepada kalian sebagai mahasiswa. Itu relasi kuasa. Beda lagi nanti pandangannya di Derrida gitu, dikonstruksi bahwa apakah sesuatu itu harus disimpulkan. Jadi kayak macam eh, memandang itu tidak bisa memutuskan saat itu juga. Misal kayak eh, beberapa yang dicontohkan di Descartes, di Derrida itu, misalkan seorang pelacur, apakah memang dia itu berbuat keji? Apakah kita tidak bisa melihat dari sisi yang baik? Misal dia menghidupi kedua anaknya, dia menghidupi keluarganya, dia harus hidup karena tekanan-tekanan sosial yang tinggi gitu. Nah itu gitu, kalau gitu ergo sum itu adalah pengawan eksistensi, dan itu juga akan disangkal oleh filsafat ontologi, oleh Martin Heidegger, kemudian juga ada Holmes dan banyak pemikir-pemikir lain yang pemikirannya beda-beda, tapi yang seperti yang sudah saya katakan kemarin ketika pertemuan itu akan sangat bergantung pada perspektif apa yang digunakan, termasuk filsafat. Nah, ini sebenarnya definitif sih, karena dari dari tim dosen sudah memberikan ini gitu. Yang perlu saya yang perlu saya tekankan adalah
pemikiran filsafat itu dasarnya adalah dari berpikir nalar dan kritis seseorang. Awalnya dari apa? Mempertanyakan. Atau dalam bahasa yang bekennya itu skeptis. Gitu. Masa iya sih kita hidup? Masa iya sih itu disebut sebagai desain? Masa iya sih kalian itu harus mengikuti kuliah? Nah, skeptis. Di mana diri skeptis ini biasanya akan bisa membedakan, oh ini yang benar, oh ini yang salah. Ntar ada satu titik di mana kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk karena wilayahnya abu-abu. Katakanlah contoh tadi seperti prajurit tadi, ketika kita bisa melihat sisi lain sosiologis dari dia dan kita tidak memiliki solusi, ya akhirnya jadi abu-abu. Apakah kita bisa mengatakan itu haram? Kalau secara agama betul, tapi secara etika sosial itu akan menjadi permasalahan. Karena apa? Dia menghidupi orang loh, dia mencari nafkah, kan gitu. Nah, itulah yang akhirnya menjadikan filsafat ini menarik karena semakin kita melihat semakin jauh itu kayak matalang, gitu. Semakin banyak permasalahannya. Sebenarnya itu simpel sih, yang gitu. Ya keluar aja dari situ, kan misalnya. Gitu. Tapi nggak semudah itu, cuy. Cari kerja di masa pasca pandemi ini sangat-sangat tidak menyenangkan. Nah, salah satu ukuran kualitas manusia adalah orang yang mampu menggunakan sistem berpikirnya dengan baik. Jadi kalau kalian bisa menggunakan sistem pikir kalian tidak segera mengejudge, kemudian juga memikirkan kembali apa yang kalian katakan, gitu kan, itu akan menjadi pembeda di antara manusia satu dengan manusia yang lain. Cukup dihargai, gitu kan, tidak perlu di counter. Misal kita ketemu dengan orang yang sok pintar dengan filsafat, menurut Plato dunia ide itu kayak gini nih. Gitu. Iyakah dunia ide itu seperti itu? Misal kita membayangkan meja, apakah benar-benar meja yang kita hadapi itu memang seperti itu? Atau ternyata meja itu bentuknya kotak gitu? Atau bentuknya lingkaran sebenarnya yang disebut sebagai meja? Atau itu hanya konsep manusia saja? Nah, semakin menggunakan kita mempertanyakan itu, maka kita juga akan semakin dibenturkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada, pemahaman-pemahaman yang ada di masyarakat, berkaitan dengan desain, berkaitan dengan seni, berkaitan dengan apa itu mahasiswa, apa itu sekolah, kenapa harus formal, kenapa nggak formal aja, dan lain sebagainya. Ya, ini ada Al-Quran dikit lah, karena agama saya Islam juga. Maka berbahagialah bagi kaum yang berpikir. Gitu. Jadi kan kita berpikir, kita mempertanyakan, maka semakin teguhlah keyakinan kita terhadap sesuatu. Nah, di mana filsafat ini berkembang adalah karena manusia itu tumbuh. Nah, jadi kayak ketika kalian perhatikan bayi, dia akan menyerap tuh yang dari lingkungan tuh apa yang dikatakan, apa yang diperbuat. Balita juga sama, membesar mereka juga memberikan konstruksi-konstruksi yang saya harus begini loh, bahwa kayak gini tuh salah, kayak gitu tuh benar, gitu. Dari situlah kemudian dia mempelajari bahasa, mempelajari lingkungan, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dia butuhkan untuk hidup. Disitulah kemudian ketika kita sadar bahwa kita harus berkembang, maka kita bisa mempertanyakan itu semua dan juga mencari jawaban yang jawabannya itu akan berbeda antara satu kepala dengan kepala yang lain. Karena jelas bahwa realitas yang dihadapi oleh manusia itu merupakan realitas yang tidak semua orang sama, kecuali ilmu alam tentu. Ilmu alam kan kayak kemarin Newton gitu kan, apel jatuh kemudian dipikir, oh berarti ada gravitasi yang hadir di sana. Maka di tempat lain juga sama gitu. Itu ilmu alam pasti. Tapi kalau filsafat, ya sebenarnya itu juga dasar dari filsafat juga. Mengapa apel jatuh? Nah itu kan pertanyaan awal untuk masuk ke dalam. Oh ternyata ada gravitasi. Nah itu pertanyaan awal untuk masuk ke filsafat. Kenapa nggak ke atas aja? Nah ternyata alasannya adalah ada gaya gravitasi dan sebagainya. Itulah yang bentuk ilmu pengetahuan. Gitu. Membentuk budaya itu harus seperti apa. Mengapa kita harus melestarikan budaya. Kenapa budaya itu menjadi penting untuk dilakukan. Gitu. Dalam artian ada unggah-ungguh yang ada di budaya timur. Kenapa nggak kita kritis saja misal. Kenapa kita harus berpakaian. Gitu. Nah itu juga yang akan mempengaruhi. Mempertanyakan. Oleh karena itu, filsafat disebut sebagai the mother of sciences atau induk dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu berakar tumbuh dari proses filsafat yang mana ada logis sistematis. Oh iya, ini logis nih, gitu. Bisa tersistem nggak? Gitu. Nah, bisa kalian lihat di sini ada banyak sekali cabang ilmunya.
ada psikologi, termasuk di dalamnya ada desain. Itulah kenapa kita penting untuk belajar filsafat. Karena disitulah kita belajar untuk menjadi bijaksana dalam keilmuan ini. Secara sederhana, filsafat merupakan sistem berpikir manusia untuk memahami segala sesuatu secara menyeluruh, mendalam, secara logis, dan memenuhi hasrat cinta terhadap kebajikan, nilai hidup lebih mulia. Semakin kita berfilsafat, maka kita tidak akan bingung bahwa kita akan dihadapi oleh BBM yang naik gitu. Semakin kita berfilsafat, maka kita tidak akan bingung juga ketika pertanyaan orang tua kapan nikah. Gitu. Ya tinggal dijawab aja, kenapa harus menikah? Gitu. Paling besok dicoret kakak. Ada adab-adab yang harus dijaga untuk berfilsafat. Tapi untuk konsumsi diri sendiri sebenarnya itu penting untuk terus dilakukan. Misal, kenapa hari ini saya harus berantem dengan pacar saya? Kenapa nggak pacar saya aja yang berantem dengan orang lain? Misalkan. Ada yang bisa dijawab, ada juga yang tidak. Ada yang selesai, ada juga yang menggantung. Karena memang proses berfilsafat seperti itu. Kadang hari ini menggantung, tapi beberapa bulan kemudian dia akan terjawab. Oh, ternyata si A itu pacaran sama si B karena hartanya misalnya. Nah, sketsa dari The Vitruvian Man dari Leonardo da Vinci sebagai simbol relasi esensial antara pengetahuan, seni, dan spiritual. Jadi dalam filsafat pun itu tidak dibatasi harus mempertanyakan siapa Tuhan, tentu siapa Allah Subhanahu wa taala, siapa Yesus itu tidak dibatasi, tapi agamalah yang kalian percaya yang membatasi. Jadi kalau kita nggak percaya terhadap agama sih, nggak problem, nggak masalah. Karena kayak kita berdoa gitu kan kita nggak tahu menuju ke siapa sebenarnya, bentuknya seperti apa, kemudian zat yang seperti apa. Tapi selalu dijawab dengan sesuatu yang ada di Alkitab gitu, atau kiai atau romo atau orang-orang yang apa namanya spiritualnya tinggi, ya bahwa dia ada di sekitar kita. Benar ada di sekitar kita. Nah, itu yang perlu dipertanyakan kembali. Jadi ini merupakan sesuatu yang tidak selesai, nggak akan selesai dalam hidup kalian. Selama kalian bernafas, menyadari kalian hidup lah, selama itulah filsafat bisa digunakan. Ya kalau mau sih, kalau enggak ya jadinya ikut aja terus gitu. Ya udah satu aja, habis itu nikah, habis itu kawin, punya anak, mati gitu kan. Ya gitu-gitu aja. Itu yang membedakan antara orang yang mampu berfilsafat dengan orang yang menerima apa adanya, yang tidak berusaha. Term kedua setelah filsafat adalah seni. Seni dalam bahasa Sanskerta disebut sebagai sani, yang artinya luhur, juga dari bahasa Arab, ada mulia agung, dan secara umum merupakan hasil ciptaan manusia yang mengandung unsur-unsur yang bernilai keindahan. Bernilai keindahan ini pun juga juga akhirnya direkonstruksi atau dibedah ulang oleh pemikir-pemikir posmo. Jadi kayak macam Wilhelm Dilthey, kemudian juga Giorgio Vasari di 17 18, 19, 20 itu kata seni yang bernilaikan keindahan ini dikonstruksi. Sehingga seni itu sendiri sebenarnya adalah sesuatu yang uh, apa, memenuhi memenuhi dalam diri itu ketika kita ngeliat tuh wah, ada inspirasi. Nah, kira-kira seni seni itu kayak gitu. Ini ada beberapa risalah yang bisa kalian baca dan juga ada beberapa apa namanya kenapa sebuah keindahan itu disukai oleh Tuhan karena memang Tuhan menyukai keindahan di mana dia dia sangat suka dengan seseorang yang sadar bahwa dirinya itu ridho menjadi manusia, ada yang sadar bahwa ya memang ini jalan hidup saya dan Tuhan selalu suka kepada mereka-mereka yang menyadari bahwa dia memiliki kelemahan, dia memiliki kekurangan dan kemudian dia memperbaikinya di masa mendatang. Dalam Al-Quran juga dibahas tentang waktu dan lain sebagainya. Cuma ada kejadian dan kita diharuskan untuk lebih baik daripada hari kemarin. Bahkan dari detik sebelum yang lalu, sebelum kalian ikut kuliah ini mungkin ya, dalam keadaan bingung, nggak jelas gitu kan, lagi dalam keadaan galau, kemudian ikut kuliah ini makin galau gitu. Apakah itu lebih baik? Belum tentu. Tapi bukankah sebenarnya kita ini tidak mengetahui apakah yang buruk itu ternyata baik ke depan? Ataukah yang baik itu ternyata buruk ke depan? Kita tidak pernah mengetahui itu. Hanya saja kita berusaha untuk mencapai titik di mana kita benar-benar paham bahwa oh, sesuatu yang indah itu ternyata butuh
oposisi biner untuk bisa mendefinisikan. Nah, ini ada banyak banget, ada cipta rasa karsa, di mana ini merupakan elemen penting atau unsur penting berkaitan dengan penciptaan seni. Seni pada akhirnya merupakan kebutuhan yang mendasar. Kenapa disebut sebagai kebutuhan yang mendasar? Karena tanpa seni, kita akan melihat hidup kita itu datar banget. Jelas. Kenapa? Ya kita nggak ada inspirasi apapun gitu. Melihat sesuatu yang indah itu tidak terinspirasi. Nah, di mana ada hasrat kita untuk mengungkapkan pikiran itu dalam bentuk karya seni. Di mana ketika kita melihat karya seni itu, orang lain akan terinspirasi. Oh, begitu keindahan yang sebenarnya diciptakan. Nah, sebenarnya seni ini pun juga sebagai media bagi orang untuk menanggapi, merekam, melawan, gitu kan. Kemudian juga mengapresiasi, di mana itu berdasar pada pengalaman keindahan atau pengalaman estetis manusia itu sendiri. Kalau digambarkan, didiagramkan seperti ini, jadi ada realitas itu apa yang ada pada diri kita saat ini, yang bisa kita lihat realitasnya seperti apa gitu kan. Ada peristiwa, ada gejala, stimulus indrawi, tanggapannya itu bisa berupa apapun pada wilayah yang kanan. Yang kanan ini ada karya, ada ilmu pengetahuan, kemudian ada kebudayaan, ada teknologi, seni, dan lain sebagainya. Sedangkan manusia itu merasakan dari cipta karsa rasa amanya, itu kemudian dia memiliki pengetahuan di dalamnya, memiliki keterampilan di dalamnya, memiliki pengalaman keindahan di dalamnya. Pada akhirnya seni merupakan pikiran maupun perasaan seseorang terhadap sesuatu yang ia lihat pada berbagai peristiwa atau keadaan di sekitar realitas kehidupan. Dan sengaja ia tuangkan. Jadi ada niat kesengajaan ya. Seni itu kalau nggak disengaja misalkan apa namanya ya udahlah biar dilewat di pikiran gitu. Ya itu nggak bisa disebut sebagai seni karena tidak terwujud gitu, tidak sengaja untuk dituangkan dalam wujud keindahan yang mampu mempesona atau menggerakkan rasa simpati. Rasa simpati ini sangat luas, bisa ngergel hati atau dalam artian hatinya itu bergetar. Wah, takut semakin makin takut ya kan gitu. Atau senang makin senang, ya, happy semakin happy ya. Nah, itu ketika melihat karya seni bagi orang lain. Jadi gimana cara mengasahnya? Ya pengalaman estetis makin ditambah. Banyakin banyakin datang ke galeri-galeri atau pameran-pameran yang memuat nilai seni yang sudah terkonstruksi karena mereka kan biasanya sudah ada tema yang besar yang diceritakan ada di katalognya dan kalian bisa membaca itu kemudian melihat karyanya apakah sesuai dengan itu atau tidak. Ketika bisa sesuai wacana apa yang dibangun dan itu akan sangat bergantung pada pengalaman kalian terhadap seni. Sedangkan filsafat seni itu merupakan segala bentuk sistem telaah yang dari kita belajar di depan bahwa filsafat itu menuju kebijaksanaan. Jadi ketika kita melihat seni, bagaimana kita bisa bijaksana terhadap seni tersebut dengan nilai-nilai indah tersebut. Sehingga kita mendapatkan keindahannya itu membuat kita mencari jalan untuk apa sih yang sebenarnya kita impikan dalam kehidupan yang fana ini, misalkan. Atau kenapa sih kita harus melihat karya-karyanya Sujoyono yang begitu realis? Karena pada akhirnya kita akan menemukan jawaban dari diri masing-masing. Kita nggak bisa, saya nggak bisa, terutama saya nggak bisa mengharuskan kalian melihat karya-karya Sujoyono itu dari satu perspektif. Itu sangat tidak bersahabat sekali, gitu kan. Nah, sebelum memulai sampai pada titik kenapa filsafat seni itu penting untuk dibahas, maka kita akan melihat dulu satu sisi dari filsafat seni. Jadi filsafat itu umumnya itu dapat dilihat dari tiga hal. Yang pertama ontologi. Ontologi ini adalah merupakan filsafat atau mempertanyakan mengapa ini ada, mengapa bukan ketiadaan. Pemikirnya ada Heidegger, kemudian sebelumnya ada Hegel, itu lama sekali. Kemudian ada Plato juga memikirkan tentang ontologis. Kemudian yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi itu adalah keberjalanannya sekarang. Itu epistemologi. Kenapa sih itu berjalan sekarang? Apa penyebabnya yang menghadirkan itu hadir? Dan yang terakhir, cabang filsafat yang menarik adalah aksiologi. Aksiologi itu adalah nilai-nilai yang hadir. Kita belajar satu cabang dulu. Nanti kalau banyak-banyak pusing kali ya. Setelah tadi baru pengertian ontologi filsafat, pengertian filsafat dan seni dan kemudian filsafat seni aja agak berpusing.
Ontologi merupakan cabang filsafat ilmu segala sesuatu tentang keberadaan suatu objek secara konkret. Di mana ketika kita mempelajari bagaimana itu mengada atau bagaimana itu bisa hadir, itu adalah pemikiran berkaitan dengan filsafat ontologi atau cabang filsafat ilmu yang ontologi. Sedangkan ontologi seni adalah pemikiran mendalam dan luas tentang keberadaan seni. Di mana kenapa sih satu karya itu bisa muncul? Karena di dalamnya itu ada ilmu pengetahuan, ada kebudayaan, serta seni itu sendiri. Ada cipta, karsa, rasa, Ki Hajar Dewantoro. Sesuai di sini sudah diteruskan studi atau kajian menyeluruh, melusuri tentang hakikat adanya seni. Kenapa seni ada? Kenapa bukan nanti ada? Nah, mengadanya seni ini kan akan didasar pada pemikiran, perasaan, dan kemauan. Nah, ini yang diteliti ketika ontologi digunakan untuk menghadirkan sebuah kajian filsafat. Secara ontologis itu bisa deteksi kan kalau bagaimana seni itu ada kan tidak bisa menghadirkan itu dalam dunia nyata secara penuh gitu kan. Dia ada meninjaunya dengan cara estetika, bagaimana pengalamannya, bagaimana bentuk artistiknya. Tinjauan ini bertumpu pada mekanisme pengamatan indrawi, karena kan itu kan dari orang lain ya, misalnya bagaimana seni itu hadir gitu kan. Sebagai peneliti kan tidak mungkin menulis pemikiran sendiri kecuali kalian mau membuat karya seni baru dari jalur penciptaan seni gitu kan. Nah, itu bisa lihat dari estetikanya. Dan estetika seperti yang sudah saya ngobrolkan kemarin, estetika ini digagas oleh Alexander Gottlieb Baumgarten. Baumgarten ini salah satu pemikir yang melihat bahwa estetika seni itu mampu dilihat dari pengalaman indrawi. Sebenarnya ini akan dipengaruhi oleh Kant, tentang uh, critic of judgment, yang mana dia bagaimana nilai-nilai itu bisa dikatakan seni. Nah, tinjauan sosiologi klasik itu ada 3 teori dasar, bahwa theory of play, pleasant play teori yang dihadirkan seni dihadirkan sebagai sarana bermain. Ada juga utility atau dihadirkan melalui ketersediaannya benda-benda fungsional secara praktis, dan theory of religion atau magic. Seni dihadirkan sebagai pemenuhan kebutuhan ritual, keagamaan, hasrat, atau spiritual. Kalau teori of play ini biasanya adalah untuk orang-orang yang atau seni yang digunakan untuk permainan. Gitu. Misal kayak Avandi mempermainkan cat, mempermainkan bentuk Picasso juga sama. Jadi bagi mereka seni itu bermain. Dari bermain itulah ada hasrat yang tertuang di dalamnya. Sedangkan teori of utility itu ada benda-benda fungsional praktis kayak meja ukir, kemudian kebiok. Kebiok itu yang ada di belakang manten gitu kan. Kemudian ada fashion dan lain sebagainya. Tapi untuk religion, bahwa seni itu kebutuhan ritual, itu bisa dilihat dari gunungan dan lain sebagainya. Ada gunungan, ada wayang, ada reok, dan lain sebagainya. Itu religion, karena memenuhi kebutuhan spiritual. Kira-kira itu semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Tapi sebelum kita mengakhiri ini, tugas pertama kalian setelah kemarin pretest tentu adalah menerjemahkan secara kasar. Kalian bisa menggunakan Google Translate untuk buku David Goldberg Aesthetic dengan mengambil satu subbab nomor urut absensi yang sudah ditetapkan oleh Prodi. Jadi kan bisa kalian lihat nomor urut kalian, atau nanti kita obrolkan di grup nomor urut berapa. Misal nomor urut 16 mengambil web fotografi does not represent artistically oleh Roger. Setelah diterjemahkan, kalian tulis review. Jadi kan terjemahan udah di-post nih. Udah disajikan di atas. Kemudian review di bawahnya kalian kasih judul review tulisan siapa. Kalian tulis, ketik pakai pikiran kalian sendiri apa yang sudah kalian tangkap. Kalian bisa contohkan beberapa kasus di situ. Yang terjadi pada Roger itu adalah fotografi-fotografi yang dilakukan oleh A, B, C, D, dan lain sebagainya. Bisa juga pengalaman estetis yang kalian alami. Ketika melihat fotografi ini, saya merasa sedang berada pada dan lain sebagainya. Jangan pernah berpikir untuk copy paste, karena itu akan mempengaruhi kalian tulisan-tulisan kalian berikutnya. Deadline-nya 1 minggu dari perkuliahan ini. Jadi silahkan untuk berpusing ria. Terima kasih banyak.